Kalau orang Islam itu membaca syahadat itu biasa-biasa saja, kecuali yang punya apa istilahnya sentuhan tertentu ya kan, bisa menangis. Nah, kan kalau yang Islam dari lahir belum pernah merasakan syahadat yang khusus ritual kayak macam ikrar syahadat mualaf itu ya. Seperti apa sih yang Bapak rasakan ketika bersyahadat memutuskan masuk Islam? Kalau ya yang pasti memang seperti yang saya jelaskan tadi, dari keluarga sampai sekarang pun keluarga bahkan teman-teman lingkungan gereja itu tetap berusaha menarik saya, ya memprovokasi saya. Dan kalau seandainya Bapak Ibu menonton, apa yang mau disampaikan? mati rasa gitu dengan keluarga, tapi saya sedih ya, sedihnya karena seperti ya kayak karena saya berbeda, saya dibuang gitu. Ya, itu sesuatu perasaan yang membuat saya ya sedih ya itu. Hanya dengan ibu yang komunikasi ya masih ada gitu ya. Tapi dengan keluarga seperti ya saya kayak ya enggak berbeda sekali dengan ketika saya masih sebelumnya itu, sangat intens dan sangat perhatian pada saya, tapi setelah itu udah kayak ada jarak gitu, jauh sekali. Termasuk kakak, adik, betul sekali. Iya, kakak. Dengan adik saya anak sulung, dua adik saya pun ya tidak lagi komunikasi yang ya seperti itu sih. Jadi benar-benar seperti jauh sekali. Maaf, itu anak umur berapa? Sekarang 7 tahun. 7 tahun ya. Ya, masih istilahnya belum akil balik. Jadi kecenderungannya sama ibu ya. Iya. Masya Allah. Kemudian untuk Bapak masih ada ya? Bapak masih ada, Ibu masih ada, alhamdulillah. Tetap berusaha komunikasi. Betul. Gitu kan. Iya. Masya Allah. Terus kalau orang Islam itu membaca syahadat itu biasa-biasa saja, kecuali yang punya apa istilahnya sentuhan tertentu ya kan, bisa menangis. Nah, kan kalau yang Islam dari lahir belum pernah merasakan syahadat yang khusus ritual kayak macam ikrar syahadat mualaf itu ya. Seperti apa sih yang Bapak rasakan ketika bersyahadat memutuskan masuk Islam? Ada satu pengalaman bahwa ada damai yang saya seperti Allah tunjukkan ketika kamu mengakui saya yang sebenarnya, ada damai yang selama ini kamu cari gitu. Jadi ketika saya bersyahadat itu kayak ada kelegaan yang luar biasa ya. Jadi sepertinya saya mencapai titik finish garis yang saya cari selama ini, dan itu membuat satu kelegaan yang luar biasa ya, damai. Masya Allah. Terus ketika sudah memutuskan masuk Islam, apa sih rintangan-rintangan, ujian-ujian yang mungkin Bapak alami selama menjadi seorang Muslim? Ya, kalau ya yang pasti memang seperti yang saya jelaskan tadi, dari keluarga sampai sekarang pun keluarga bahkan teman-teman lingkungan gereja itu tetap berusaha menarik saya, ya memprovokasi saya dan memberikan ya istilahnya setiap hari itu selalu ada. Sampai saya dengan misalkan lewat WhatsApp itu akhirnya teman-teman yang setiap hari itu pancing-pancing saya tidak hapus, tidak blok, karena saya mencoba untuk tidak sepertinya akhirnya kayak ini orang Islam ya kayak gini ya, maksudnya jadi jauh gitu. Saya tetap ada kontaknya, tapi saya tidak balas, tidak respon, yang akhirnya memicu perdebatan ya. Jadi itu tantangan yang tidak mudah buat saya, maksudnya ya selalu setiap hari saya berdoa buat mereka juga dapat hidayah itu ya. Kemudian tantangan yang lain adalah memang
alhamdulillah karena saya dari awal bersyahadat di MCI Malang, saya dibekali kesempatan, dan ketika itu saya belum bekerja, saya selain berpuasa, bisa berpuasa juga belajar ngaji juga dari awal ya. Memang itu tantangannya adalah memang banyak budaya dan budaya Islam yang saya harus pelajari, dan kemudian juga bahasa Arab juga itu yang saya ya tidak mudah buat saya. Itu tantangan-tantangan secara hal-hal teknis ya. Juga kemudian menyesuaikan diri, ya saya kidal gitu. Ya saya belajar untuk kanan, itu sesuatu yang sederhana tapi memang itu butuh effort juga, usaha juga, tidak mudah ya. Jadi banyak hal penyesuaian, perubahan budaya itu juga yang saya harus perjuangkan seperti itu. Itu tantangannya. Dari namanya apa, ada keturunan Tionghoa atau? Nggak ada secara langsung sih, tapi Bapak bilang buyut saya dari Tionghoa. Tapi kalau ini memang dari NTT. NTT karena saya campuran Nias, jadi Bapak pun NTT-nya bukan NTT yang istilahnya, kalau kecenderungan kita kan kalau NTT itu kulitnya gelap seperti itu, tapi Bapak enggak, coklat seperti saya, tapi Ibu putih, jadi karena Nias putih, jadi saya percampuran, jadi ya memang dianggap mirip Tionghoa seperti itu. Karena teman-teman ya keluarga di Nias putih-putih juga gitu. Insya Allah. Sekarang berarti aktivitasnya di Lembaga Zakat Dompet Al-Quran Indonesia. Ada ininya, apa namanya, channel YouTube-nya? Ada channel YouTube Dompet Al-Quran, bisa dicoba juga di like, subscribe juga, bisa dilihat video-video, bukan hanya video-video kajian, tapi juga ada murotal seperti itu, juga ada cerita-cerita podcast, ya cerita-cerita narasumber-narasumber yang bisa memberikan insya Allah inspirasi seperti itu. Masya Allah. Jadi nanti coba sesekali mampir ke channel Dompet Al-Quran. Nah, jangan lupa di subscribe, dukung juga channelnya supaya channel-channel yang nuansa Islam itu terus berkembang. Amin. Kami pun semakin semangat dengan dukungan Anda, karena kita pun mengajarkan kepada generasi berikutnya untuk meninggalkan jejak digital yang bagus-bagus, yang baik-baik. Amin. Bukan meninggalkan jejak digital yang sifatnya maksiat atau yang sia-sia. Seperti itu. Jangan lupa subscribe, tonton channel Dompet Al-Quran. Seperti itu. Dompet Al-Quran Indonesia. Dompet Al-Quran Indonesia ya? Ya. Masya Allah. Ada Instagramnya juga? Ada Instagram Dompet Al-Quran. Di situ banyak kesempatan bisa melihat bagaimana kita bisa jadi jembatan kebaikan bagi orang lain lewat apa yang kita bisa dapatkan, nikmat-nikmat kita bisa sedekahkan kepada orang lain. Jadi di situ bisa melihat apa saja yang bisa kita ikut untuk terlibat menjadi jembatan kebaikan bagi orang lain. Masya Allah. Kita lanjut lagi ya. Siap. Pada saat akhirnya memutuskan masuk Islam, itu pada titik yang mana? Karena ada sepanjang perenungan itu atau betul. Persimpangan lah. Sepanjang persimpangan itu pada akhirnya itu memutuskan, oke, saya masuk Islam. Itu di titik mana yang meyakinkan Bapak? Ya, selain karena pertanyaan yang tidak ada jawabannya, kemudian akhirnya pengalaman spiritual, baik itu selalu ingin sujud ketika azan berkumandang dan juga ada mimpi itu. Kemudian teman saya pernah bilang, kamu harus memutuskan. Jadi titiknya adalah saya akhirnya yakin dan tidak pelin-pelan adalah ketika saya bukan hanya pertanyaan sudah jawab, tapi juga mendapatkan kesempatan selalu ingin bersujud dan juga akar mimpi itu. Jadi itu titiknya adalah ketika akumulasi dari pengalaman-pengalaman spiritual itu. Itu yang membuat akhirnya saya yakin bahwa saya memang harus mengambil keputusan untuk tidak pelin-pelan lagi dan akhirnya memutuskan untuk menjadi
Muslim. Seorang Muslim ya. Ya. Terus kemudian ada yang mengarahkan untuk belajar. Ya, alhamdulillah karena saya bersyahadatnya di Mualaf Center Malang, jadi saudara-saudara Mualaf Center Malang itu dari awal sudah memberikan kesempatan saya belajar. Jadi ada pengajian rutin juga, kemudian ya saya juga bisa diberi kesempatan untuk bertanya apapun ketika misalnya ada penasaran seperti itu. Dan juga bahkan di sini dompet Al-Quran pun karena memang memperhatikan juga mualaf, dan bahkan saya sampai sekarang pun masih diberi kesempatan untuk belajar dengan salah satu guru yang ustadz yang, karena di dompet Al-Quran ini ada namanya program tabaku, taman baca Al-Quran, yang bisa memberi kesempatan kepada saudara-saudara muslim untuk belajar Al-Quran secara online maupun offline. Nah, saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk belajar 2 kali dalam seminggu dengan salah satu ustadz ya belajar ngaji. Jadi sampai sekarang pun alhamdulillah masih rutin, dan itu dompet Al-Quran yang memberi kesempatan itu. Masya Allah. Ya. Jadi termasuk di sini ya? Di sini pun alhamdulillah istilahnya memfasilitasi bagi yang masih mau belajar untuk bahkan Al-Quran dari tahap dasar sampai yang paling mahir pun ada kesempatan lewat taman baca Al-Quran itu, dan saya salah satunya. Jadi dompet Al-Quran ini di bidang apa sih? Tasnya ya memang ya? Alhamdulillah lembaga dompet Al-Quran ini lembaga ambil zakat ya, jadi benar-benar menerima memberi kesempatan mendukung saudara-saudara muslim untuk yang mau berzakat, infak, sedekah dan juga wakaf. Dan tapi juga ketika misalnya saat ini akan mau Idul Adha, ada untuk program kurban, kemudian sebelumnya Ramadan juga, jadi ada kesempatan bisa terlibat untuk mendukung juga orang lain, saudara-saudara yang lain, termasuk sampai ke pelosok, bahkan ke Palestina itu lewat ibadah kurban. Itu salah satu yang paling dekat. Kemudian ada juga Taman Baca Al-Quran. Jadi itu yang seperti saya bilang, bagi kita yang mau belajar Al-Quran, itu dari tiap paling tidak bisa seperti saya, mualaf, maupun yang masih sedikit-sedikit pun ada kesempatan lewat online. Jadi ada ustadz dan ustadzah yang bisa menyesuaikan waktu secara online, bisa belajar Al-Quran. Dari nol lah. Dari nol, betul. Masya Allah. Ya. Kalau seandainya Bapak Ibu menonton, Ya. apa yang mau disampaikan? Ya, saya ingin sampaikan adalah, ya, saya masih terus mengasihi dan sayang kepada Bapak Ibu dan keluarga, dan saya berharap yang terbaik. Ya, memang seperti saya tidak bisa mengatakan bisa dikatakan saya mohon maaf karena keputusan yang mungkin membuat Bapak Ibu kecewa, tapi saya tetap sekali lagi tetap sayang kepada Bapak Ibu dan sayang kepada keluarga, dan saya terus berharap yang terbaik buat keluarga. Masya Allah. Ada yang perlu ditambahkan lagi? Ya, memang tidak mudah perjalanan menjadi seorang muslim bagi saya secara pribadi. Tantangan sekarang pun masih tetap ada, baik itu ya memang perjuangan saya, alhamdulillah saya bisa bekerja, tapi tantangan sebelumnya karena ya secara finansial tidak mudah buat saya karena masih ada tanggung jawab sebelumnya yang membuat saya harus ya secara finansial sangat-sangat penuh perjuangan. Tetapi pengalaman dari sejak saya bersyahadat sampai sekarang, saya benar-benar mengalami bagaimana Allah terus menjaga saya, dan walaupun saya belum istilahnya masalah atau tantangan ya secara finansial itu tetap ada, tetapi bukan berarti akhirnya aduh saya kembali lagi, enggak. Tapi ini yang saya rasakan adalah damai yang tetap, ketenangan yang tetap saya rasakan sesungguhnya, dan itu tetap ada walaupun tantangan-tantangan itu masih ada sampai sekarang, termasuk secara finansial, dan itu yang membuat saya akhirnya belajar untuk terus bergantung pada Allah ya. Kesempatan ya, alhamdulillah saya suka menulis, jadi biasanya saya curhat bukan hanya lewat sholat,
ya, tapi juga lewat tulisan pada Allah. Jadi banyak kesempatan saya bisa kita katakan ngobrol dengan Allah dengan cara ya menulis seperti itu. Masya Allah. Kemudian apa sih harapan atau cita-cita pribadi Bapak? Saya ya umur juga tidak mencari apa-apa lagi dalam kutip, karena ya seperti yang saya juga pelajari bahwa di sini semua kan hanya sementara di dunia. Jadi saya hanya berharap yang terbaik ya bagi saya pribadi maupun keluarga, yang terbaik yang Allah berikan ketika saya nanti tidak lagi di dunia. Itu saja sih. Masya Allah. Terus ya mungkin ini terakhir, Ya. pertanyaan terakhir. Apa sih pesan Bapak kepada mereka yang masih non-Muslim, tetapi pengen masuk Muslim? Ya. Mereka kebanyakan bimbang, ragu karena mungkin di belakangnya itu banyak tantangan. Seperti yang Bapak tadi ceritakan, banyak pertimbangan-pertimbangannya. Mungkin ada yang berbeda-beda tantangannya. Mungkin ada yang satu takut diusir sama orang tuanya, dikucilkan, ya kan. Mungkin satunya punya alasan yang lainnya. Itu apa sih yang mau disampaikan Bapak? Ya, kalau saya bisa izin ya bicara bahwa teman-teman saudara yang mungkin masih bimbang dan juga masih sebenarnya ingin dan memikirkan untuk memeluk Islam, saya hanya mengatakan bahwa saya mengalami damai yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Dan kemudian saya juga melihat bagaimana adanya hal-hal yang luar biasa yang saya tidak pernah temukan di sebelumnya. Dalam hal ini secara sederhana adalah kesempatan keteraturan untuk beribadah kepada Allah lewat sholat. Itu sesuatu yang sederhana, tetapi dengan keteraturan itu membuat saya belajar bahwa Allah itu sangat-sangat dekat dan sangat-sangat ingin kita selalu punya relasi yang baik dengan Dia. Bukan sekedar bebas-bebas saja beribadah, tapi ada keteraturan yang membuat ya ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang satu-satunya agama yang benar dan sempurna. Karena itu saudara-saudara yang mungkin masih memikirkan untuk masuk Islam, saya mengundang untuk akhirnya mengambil keputusan. Silakan hubungi orang-orang terdekat untuk saudara Muslim yang mau membuka diri untuk mendukung kalian akhirnya memeluk agama Islam. Itu saja dari saya. Masya Allah. Itu kan dari yang mau masuk Islam. Ya. Nah sekarang pesan untuk mereka yang sudah lahir dari Islam. Oh iya, siap. Yang sudah lahir dari Islam, saudara-saudara, saya baru sekali dari memeluk agama Islam, tetapi dalam segala keterbatasannya mengetahui Islam yang masih terbatas ini, saya melihat bahwa kalian luar biasa sudah diberi kesempatan oleh Allah dari kecil, mungkin dari lahir memeluk Islam. Dan saya mengajak untuk sama-sama terus mau belajar semakin dalam iman Islam, dan kemudian juga untuk bisa semakin menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan akhirnya membuat kita bisa melihat bagaimana kita bisa memberi pengaruh baik bagi orang lain, bukan hanya orang-orang di sekitar kita yang terdekat, tapi juga bagi orang-orang yang belum mengenal Islam sesungguhnya. Masya Allah, terima kasih banyak sudah mau berbagi. Semoga kisah Bapak ini bisa menginspirasi banyak orang. Amin, amin. Gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, demikianlah perbincangan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau, narasumber kita yang luar biasa, dapat memetik hikmahnya, ambil pelajarannya supaya bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Dan saya juga pribadi masih terus belajar. Dan kita pada hakikatnya umat Islam itu hendaknya saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Demikian, barangkali saya ada salah kata,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya manusia biasa, tentunya banyak salah dan khilafnya. Dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Cak Nur. Nggih, sama-sama. Masyaallah.